Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang tidak terhingga, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah. Dan kita juga sudah sampai pada hari yang ke-14 menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat menggunakan ungkapan tafdhil atau superlatif kalau dalam bahasa Inggris. Penyebutan-penyebutan menggunakan isim tafdhil. Di antaranya pada surah Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayah. Kamu sekalian umat Islam adalah umat terbaik, khaira ummah. Nah, ini bentuk tafdhil khaira. Bukan sekedar umat yang baik, tapi khaira ummah, umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia karena menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar serta beriman kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, ayat 110 ini menjadi ungkapan idealitas umat Islam, bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik, umat yang utama yang disebut oleh Allah karena kontribusi dalam melakukan kebaikan-kebaikan, terwujudnya beragam bentuk kebaikan di atas muka bumi ini. Ta'muruna bil ma'ruf, tidak sekedar menyeru dengan lisan maupun dengan tulisan, tapi kontribusi apapun yang mewujudkan kebaikan di atas muka bumi itu bisa kita sebut sebagai amar ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, demikian pula kontribusi kita untuk mencegah terjadinya kemungkaran di atas muka bumi. Tidak disebutkan seberapapun volume, tidak seberapapun besaran kontribusi kita dalam mewujudkan kebaikan, dalam mencegah kemungkaran itu. Yang jelas didasari pada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Ada burung pipit yang mencoba untuk memadamkan api yang berkobar itu dengan mengambil air dengan paruhnya. Kita bayangkan burung pipit ya manuk emprit. Ngambil air dengan paruhnya kemudian disiramkan ke kobaran api itu. Tentu tidak padam oleh air itu. Demikian pula hewan cicak yang meniup-niupkan api agar semakin besar. Kita juga bisa bayangkan bagaimana tiupan nafas cicak.
Kalau kita mungkin lumayan ya. Tapi karenanya cicak dilaknat karena berkontribusi negatif, sementara burung pipit diberikan kebaikan oleh Allah karena kontribusi positif yang mungkin secara rasional tidak bisa dihitung, alah seberapa toh yang kamu lakukan untuk kebaikan dan seberapa toh, tapi keberpihakan pada kebaikan dan keberpihakan pada keburukan itu menjadi pilihan yang dihadapkan pada diri kita dalam kehidupan ini. Tentu kehidupan yang kita hadapi yang penuh dengan perubahan yang luar biasa, apalagi dengan kemajuan teknologi informasi, dunia digital, dunia media sosial, tangan kita, jari kita itu bisa berkontribusi positif dan sebaliknya berkontribusi negatif. Kalau semua yang kita dapat share tanpa kita pertimbangkan ini benar atau tidak, baik atau tidak, bermanfaat atau tidak, jangan-jangan kita juga berkontribusi negatif. Homing sepisan loh, tapi sepisan itu kalau menyebarkan keburukan ya tetap bisa viral kan begitu. Sebaliknya juga ketika kita lakukan, kita sebar kebaikan, maka juga akan berkontribusi positif bagi kehidupan ini. Tergantung pilihan jari kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bekal tentunya kepada kita semua umat Islam bagaimana mewujudkan khaira ummah, cita-cita idealitas umat Islam untuk menjadi khaira ummah. Dalam surah Fatir ayat 32 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, thumma awrathnal kitabal ladzi istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Thumma awrathna, kemudian kami wariskan al-kitaba, yakni al-kitab Al-Qur'an ini, ya Al-Qur'an yang biasa kita baca, yang menjadi kitab suci kita itu, alladzi istafaina min ibadina, kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maka umat Islam ini sesungguhnya adalah umat pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwarisi oleh Allah dengan Al-Qur'anul Karim. Betapa luar biasanya umat Islam dengan Al-Qur'anul Karim. Banyak sekali ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan besar yang bersumber dan terinspirasi oleh Al-Qur'an. Kalau dikaji ini bersubuh-subuh. Kalau Al-Qur'an itu dikaji luar biasa. Nyatanya sudah menghasilkan sekian banyak ahli sejak zaman Nabi sampai saat ini. Namun umat Islam ini, hamba-hamba Allah ini dibagi dalam 3 kategori. Faminhum zalimun li nafsih. Di antara mereka ada golongan yang zalimun li nafsih, yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, dan sebagian di antara mereka golongan kedua adalah golongan tengahan, dan golongan ketiga wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, golongan orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan dengan izin Allah. Yang dalam kitab Ma'alimut Tanzil Al-Baghawi atau Tafsir Al-Baghawi, beliau memaknai al-jahil itu tidak sekedar bodoh,
Karena masyarakat jahiliyah itu nyatanya juga bukan masyarakat yang sepenuhnya rendah IQ-nya, intelektualitas pemikirannya tidak. Nyatanya mereka secara ekonomi juga sudah pedagang yang luar biasa. Termasuk Abu Sufyan, Umayyah, itu pedagang besar zaman jahiliyah. Juga punya karya-karya sastra yang luar biasa. Puisi-puisi yang sangat bagus, yang ada tradisi, apa kalau di Indonesia itu lomba baca puisi, ya, pagelaran begitu. Yang kemudian pemenangnya karyanya ditempelkan di dinding Ka'bah, Al-Mu'allaqat. Tapi kenapa kemudian al-jahiliyah itu tidak dimaknai sekedar bodoh? Oleh Al-Baghawi dimaknai al-zalim al-jahil itu adalah orang-orang yang tidak mau atau fobi terhadap perubahan. Bukankah karena Islam hadir, Al-Quran hadir itu membawa beragam perubahan sistem sosial, sistem ketuhanan, diajak untuk bertauhid yang tadinya masing-masing kelompok masyarakat punya Tuhan, ada Lata, Uzza, Manat. Para pedagang ya punya Tuhan bisnis, urusan bisnis. Nanti yang ahli sastra juga punya Tuhan sendiri, macam-macam. Nanti para budak juga punya Tuhan mereka sendiri. Dibuat dari kayu, batu, ada yang dari gandum. Nanti kalau pas musim paceklik ya tangannya dipotel, dimakan, kurang nanti ganti kakinya, nanti kepalanya, nanti bikin Tuhan lagi. Jadi ya secara sistem ketuhanan ditawarkan, dihadirkan oleh Islam dengan tauhid. Tapi mereka menolak, meskipun tahu kalau itu nggak rasional, tapi mereka menolak. Sistem ekonomi diubah, terutama pada masalah riba. Halallahul bai'a wa harramar riba. Dan tantangan Rasulullah itu yang melakukan riba paling besar itu adalah pamannya sendiri, Al-Abbas. Demikian pula sistem sosial, pernikahan, dulu kan bebas, dan seterusnya. Maka kelompok yang anti perubahan, kelompok yang suka dengan status quo itu dikatakan adz-dzalim. Sudah diberi petunjuk sedemikian rupa, ini loh kebaikan, tapi enggan melakukan kebaikan itu. Wa minhum muqtasid. Al-muqtasid oleh Al-Baghawi disebut al-muta'allim. Tidak mudah melakukan perubahan itu. Kalau sudah biasa begini, ya ngangel Pak. Biasanya ngeten nih. Angkat biyen-biyen ngoten. Angel wis. Tapi al-muqtasid ini adalah al-muta'alim, orang yang mau belajar. Dan Ramadan itu menjadi media yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk melakukan banyak perubahan. Perubahan kebiasaan hidup sehari-hari. Tadarus, jamaah subuh. Dan saya punya jamaah subuh di luar Ramadan nggih kebak nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nek tenggen kula niku nggih mengalami perubahan. Ramadan saja mengalami perubahan. 3 hari pertama penuh. Terus ada perubahan, kemajuan softnya. Sampai yang tadinya ibu-ibu di luar ruang utama, di selasar, kemudian di halaman, maju. Nah, masuk. Terus akhir-akhirnya perubahan semestinya adalah perubahan ke arah yang lebih baik tentunya.
kebiasaan untuk berinfak, sedekah terus dihadirkan oleh Allah. Dan mencegah hal-hal yang mungkar termasuk hal-hal yang tidak baik. Mengendalikan diri, kemarin sudah kami sampaikan. Arab ngerasani poso. Nah, ini shaim, kendalikan diri. Bukan berarti kemudian di luar Ramadan kita bebas, tidak. Tapi kita dilatih oleh Allah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan mencegah hal-hal yang mungkar. Inilah muktasid, orang yang mau belajar. Mudah-mudahan setidaknya kita masuk dalam kategori ini. Syukur pisan masuk kategori ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, termasuk orang-orang yang segera melakukan kebaikan. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita manfaatkan ibadah di bulan Ramadan ini yang telah dihadirkan oleh Allah bagi kita. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir, tapi kalaupun ini Ramadan yang terakhir, mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu ini Ramadan terakhir bagi kita. Maka betul-betul kita jaga kualitas ibadah bulan Ramadan, tidak sekedar menahan lapar dan dahaga sehingga kita masuk yang sabdakan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atsh, hanya dapat lapar dan dahaga. Mudah-mudahan kita termasuk yang dijanjikan oleh Allah dengan surga yang dibuka pintu surga itu untuk orang-orang yang berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.